Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sahabat Shahibul Jannah serta sahabat dari Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bertepatan dengan Ahad pertama di bulan Oktober ini kita masih bisa bergabung bersama untuk thalabul ilmi, mengkaji Kitabul Jami, bagian dari kitab Bulughul Maram karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang insya Allah pada pertemuan ketiga ini kita masih pada bab adab, yaitu melanjutkan ke hadis kedua, yaitu pandanglah orang yang di bawahmu dalam masalah dunia. Alhamdulillah Ustadzuna Abdullah Abdul Hasan hafizahullah taala telah tengah kita. Selanjutnya marilah kita bersama-sama kita simak kajian dari Ustadz, mudah-mudahan memberikan manfaat kita semua. Tafadhol Ustadz Abu Hasan, monggo. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat serta nikmat-nikmatnya yang hingga detik hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat tersebut kepada kita. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta nikmat kita diberi waktu serta kesempatan di saat ini untuk thalabul ilmi dengan bersama-sama jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam sabda nabinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu dengan berbagai macam wasilah yang tersedia, maka kelak insyaallah Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau
serta seluruh para sahabat dan kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dalam Kitabul Jami'. Kita masuk di hadis yang kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Sebuah hadis yang agung yang membimbing kita untuk menuju kebahagiaan di dunia, dan lebih-lebih kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadis ini mengajarkan kepada kita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita untuk memperoleh ketenangan hati, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia, maka pandanglah orang yang ada di bawah kita. Lihat orang di bawah kita. Jangan engkau melihat orang yang di atas kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Agar kalian lebih kokoh, lebih pantas, lebih layak untuk menerima takdir Allah, ridho dengan ketetapan Allah berupa nikmat-nikmat yang ada pada kita, sehingga kemudian anugerah nikmat itu semakin terus kita nikmati, kita syukuri. Karena betapa banyak jemaah sekalian, manusia-manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa harta, nikmat berupa berbagai macam fasilitas-fasilitas dunia, tapi dia masih merasa kurang terus dalam urusan dunia. Maka lihatlah hadis ini jemaah sekalian. Hadis ini membimbing kepada kita agar kita senantiasa mensyukuri setiap apa yang datang pada kita. Lihatlah sekeliling kita ketika kita sedang sehat, ya, lihat orang di bawah kita. Ada orang yang kalau kita menilai diri kita masih mengalami kekurangan-kekurangan, ya, kita masih kurang ini, kita masih urusan dunia kurang ini. Lihat orang di bawah kita, masih banyak yang ada di bawah kita dalam taraf, ya, kesempurnaan hidupnya, kebahagiaan hidupnya masih banyak. Ada orang yang sakit, terbaring sakit. Kita mungkin memiliki kendaraan, alhamdulillah. Ada orang yang belum memiliki kendaraan sebagus kita berangkat. Atau kendaraan dia punya, tapi dia sulit untuk memperoleh kebaikan dari kendaraannya. Dan masih banyak aja, Mas sekali. Maka hadis ini membimbing kita untuk urusan dunia agar pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah atau orang-orang yang bersyukur itu jumlahnya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surah Saba di ayat yang ke-13. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk bagian dari yang sedikit ini, yaitu yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memandang untuk urusan dunia orang-orang di bawah kita. Alhamdulillah kita memiliki tempat naungan. Alhamdulillah kita memiliki kendaraan. Alhamdulillah kita terus, ya, dengungkan dalam hati kita, nikmat ini ada pada kita, di bawah kita masih lebih banyak yang tidak seberuntung kita. Jangan lihat orang yang di atas kita, jemaah sekalian. Kalau kita selalu melihat orang di atas kita, akan kita merasa kurang terus. Maka yang muncul apa? Sikap loba, sikap tamak terhadap dunia, sikap hasad kepada orang lain untuk urusan harta dan dunianya. Maka ini tidak baik bagi kehidupan di dunia. Dia tidak akan tenang, dia akan senantiasa gelisah dalam hidupnya, karena yang dia dapati, yang dia terima dari Allah, dia merasa, wah kurang, ini kurang, begitu seterusnya. Maka di sana disebutkan oleh para alim ulama kita tentang rukun dari syukur. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka mudah-mudahan kita bagian dari yang sedikit tersebut.
maka tunaikan rukun-rukun dalam melaksanakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan oleh para alim ulama kita, ada 3 rukun dalam mewujudkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, jika 3 rukun ini satu saja di antaranya tidak dilaksanakan seorang hamba, maka syukurnya tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama kata beliau, al-awwalu ittahaddusu bil lisani ittahadusu bi ni'matillahi bil lisani wa zikrun ni'mah. Rukun yang pertama adalah mengucapkan dengan lisan, mengabarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan nikmat Allah yang dia peroleh. Ini datang dari Allah. Ucapkan terus alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena saya diberi ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya diberikan nikmat ini dan itu. Sandarkan semua lisan kita ketika mengucapkan syukur itu kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jarang jemaah sekalian, ya, kaum muslimin, ya, kita yang senantiasa ketika mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, seringnya kita langsung memuji orang yang memberikan nikmat tersebut. Seringnya kita lebih sering memuji orang yang memberikan sesuatu atas hal-hal yang menyenangkan diri kita. Tapi jarang sekali kita langsung otomatis mengucapkan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun yang pertama adalah lisan kita basahi dengan kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua apa? Yaitu al-iktirafu biha batinan fi qalbi, yaitu mengakui nikmat tersebut dalam hatinya, dalam batinnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada manusia yang dia mengucapkan lisannya alhamdulillah ini dari Allah, alhamdulillah ini dari Rabbul Alamin, dari Rabb semesta alam, tapi hatinya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Qarun yang senantiasa dia memamerkan kekayaannya, setiap hari dia berkeliling kota memamerkan harta-harta bendanya. Kemudian setiap kali ditanya oleh manusia, "Ya Qarun, dari mana harta ini kau peroleh?" Maka dia mengatakan, "Utituhu ala ilmin indi." Ini karena berkat ilmu yang ada pada diriku. Ini semua karena keahlianku. Ini semua karena saya punya skill dalam berdagang, skill dalam mengolah harta perniagaan dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak pernah menyandarkan dalam hatinya bahwasanya ini pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ada manusia yang lisannya mengucapkan alhamdulillah tapi hatinya mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata para alim ulama kita, yaitu apa? Sarfuha fi ta'atillah jalla wa ala. Menggunakan nikmat itu dalam rangka apa? Untuk ketaatan pada Allah jalla wa ala. Gunakan nikmat-nikmat Allah yang datang pada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bagian dari yang sedikit tadi, yaitu dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan amal perbuatan kita. Gunakan nikmat tersebut. Allah memberikan pada kita nikmat berupa harta, tasarrufkan, bagikan, ya, sebarkan untuk kebaikan kaum muslimin. Kita memiliki tenaga, gunakan tenaga kita, ya, untuk menunjukkan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita akal pikiran, sumbangsih akal, sumbangsih pikiran, ya, ide dan seterusnya. Gunakan untuk dalam rangka, ya, kita menunjukkan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian jemaah sekalian, ketiga nikmat ini mudah-mudahan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia. Selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta tidaklah semata-mata tolok ukur dari kebahagiaan seseorang. Ada banyak orang yang memiliki harta, kemudian kita pandang dia nikmat dalam urusan dunia, tapi ternyata di dalam hatinya ada kegelisahan, ada kegundah-gulanaan, ada repotnya kehidupan dia yang mungkin kita tidak mengetahui. Maka ketika seseorang diberikan nikmat-nikmat tersebut, maka pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan, kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan orang lain, agar dia memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak hanya berupa kekayaan, kesehatan, nikmat waktu luang sebagaimana kita di saat ini kita gunakan untuk thalabul ilmi. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang jarang sekali manusia menyadarinya.
Maka benarlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia yang tertipu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dua nikmat yang banyak orang-orang tidak pernah bisa memanfaatkan dengan maksimal. Apa itu? As-sihha wal farah. Allah berikan kita nikmat kesehatan. Allah berikan kita nikmat waktu luang, kesempatan untuk menimba ilmu, mencari kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat ya Mas. Kalaulah kita pun mungkin sakit ya, maka pandanglah orang yang di bawah kita yang mungkin sakitnya lebih parah daripada kita. Maka kita akan menjadi hamba yang berpandai bersyukur walaupun dalam kondisi sedang tidak baik, walaupun sedang kondisi tidak fit, karena ada orang yang lebih parah daripada kita. Ada yang mungkin kita sakit, ya jatuh, mungkin tangan kita terluka, kaki kita terluka. Lihat, ada orang yang lebih parah dengan kondisi seperti itu di bagian-bagian yang lain. Maka senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu terus mengalir pada diri kita ya Mas. Maka di sana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat dunia. Ada sifat dunia, ada sifat akhirat. Agar kita bisa menimbangnya menjadi parameter kita, menjadi tolok ukur kita dalam beramal soleh. Sifat dunia sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid, surah ke-57 di ayat yang ke-20. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya kehidupan dunia itu apa? Ini ciri khasnya kehidupan dunia yang seharusnya kita bisa menintrospeksi diri kita. Dunia yang kita kejar-kejar, dunia yang kita lelah mencarinya, dunia yang membuat kita capek, gelisah, ya gundah gulana, pikiran kita tidak menentu. Ini sifat dunia Allah gambarkan. Ketahuilah sifat dunia itu apa? Laibun, senda gurau, walahun, ya dia hanya sifatnya yang main-main jangan sekalian. Tidak ada yang abadi. Kemudian apa? Yaitu wazinah, perhiasan. Sebagai apa? Sebagai bentuk orang menunjukkan, oh ini loh saya punya. Kalau perhiasan kan dinampakkan ya. Sehingga seperti itulah kehidupan dunia. Kemudian mereka bahwa tafakhurun bainakum, berbangga-bangga ya, bermegah-megahan dengan harta tadi, dengan perhiasan dunia tadi, dan mereka berbangga-bangga dengan banyaknya harta, banyaknya anak. Coba kalau kita berjumpa dengan teman-teman kita yang mungkin lama tidak berjumpa, mungkin di acara reuni atau apalah. Mungkin pertanyaannya apa? Kamu kerja apa? Posisimu apa sekarang? Atau pertanyaan lain, anakmu berapa? Kalau sudah anaknya besar-besar ditanya anakmu kuliah di mana? Anakmu kerja di mana? Pertanyaan-pertanyaan apa dalam rangka untuk membanggakan dirinya. Bahwasanya dirinya memiliki harta banyak, sukses dunianya. Kemudian apa? Dia berbangga anaknya kuliah di sini, kuliah di sana, kerja di sana, kerja di sini, sukses. Intinya menunjukkan kesuksesan dunia. Itu ciri khasnya dunia, Mas. Itu ciri khasnya dunia. Yang kemudian manusia apa? Manusia terlena. Padahal dunia itu hanya sementara. Dunia itu hanya tempat untuk singgah kita. Dunia itu hanya tempat untuk kita mengais kebaikan-kebaikan di sisi Allah, untuk kemudian kita jadikan bekal perjalanan panjang kita menuju kampung akhirat. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat akhirat, apa kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surah Al-Hadid pula di ayat yang ke-27 21, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard iddat lilladina amanu billahi wa rusuli. Berlomba-lombalah. Wasabiqu, di ayat yang lain Allah sebutkan dengan apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Atau di ayat yang lain Allah sebutkan dengan wasari'u, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah sebutkan apa dengan sifat akhirat? Wa fidzalika falyatanafasil
mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu, yaitu apa? Kenikmatan-kenikmatan di surga yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, di surah Mutaffifin tadi, yaitu apa? Hendaklah kalian berlomba-lomba. Perhatikan jemaah sekalian, perbedaan antara sifat yang Allah sebutkan di kedua ayat tadi, yaitu sifat dunia dan sifat kampung akhirat. Di sifat dunia, Allah gambarkan dunia itu hanya permainan. Dunia itu hanya senda gurau. Dunia itu hanya perhiasan sementara yang kemudian manusia berbangga-bangga dengannya. Tapi perhatikan, setiap kali Allah memotivasi seorang hamba untuk meraih akhirat apa? Bersegeralah, berlombalah, begitu seterusnya jemaah sekalian. Kalau kita melihat secara sepintas ayat-ayat Allah yang terkait dengan kedua hal ini, yaitu tentang perhatian terhadap dunia dan perhatian terhadap akhirat, maka kita akan bisa melihat bagaimana seharusnya seorang muslim memfokuskan kehidupannya itu tidak hanya untuk urusan dunia. Karena dunia ini hanya sementara, jemaah sekalian. Sementara yang abadi, yang menjadi bekal untuk kita bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia. Yaitu apa? Kampung akhirat. Yang Allah sifati dengan apa? Sabiqu wasari'u fastabiqu, begitu seterusnya. Bagi seorang muslim yang dia memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan mengetahui dunia itu tidaklah lebih dari hal-hal seperti itu, jemaah sekalian. Lalu kemudian kalau kita selalu memandang orang yang di atas kita untuk urusan dunia, apa kita tidak kemudian keliru memberikan prioritas hanya untuk urusan dunia, sementara akhirat Allah lebih fokuskan untuk hal ini? Maka Nabi SAW membimbing dengan hadis ini agar kita lebih perhatian dengan urusan akhirat. Dunia pandang orang di bawah kita. Dunia pandang orang yang lebih kurang dari kita. Untuk apa? Agar kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, untuk urusan akhirat, pandang orang di atas kita. Pandang orang yang lebih semangat dalam beramal untuk urusan akhiratnya. Ada orang yang berlomba-lomba dia membaca Al-Quran, maka kejar dia untuk membaca Al-Quran. Kalau ada orang yang pandai berinfak, dia gemar berinfak, kejar dia dengan infak kita. Begitu seterusnya. Berlomba-lomba untuk kampung akhirat, tapi tidak untuk urusan dunia. Tapi yang terjadi zaman sekalian, sebagian manusia terbalik dengan prioritas ini. Dia berlomba-lomba mengejar dunia, tetapi untuk urusan akhirat, saya kan sudah mending sholat, ya. Yang sana masih belum sholat. Mending saya sudah membaca Al-Quran, yang sana belum baca Al-Quran. Bukan demikian, jemaah. Lihat orang di atas kita untuk urusan kampung akhirat. Si fulan rajin membaca Al-Quran, maka kita terpacu untuk membaca Al-Quran. Si fulan rajin qiyamul lail, kita terpacu, termotivasi untuk juga qiyamul lail. Begitu seterusnya. Jangan dibalik. Kalau kita membalik keadaan seperti ini, lihat orang di akhirat, kampung akhirat, orang di bawah kita, maka kita akan apa? Kita akan malas untuk beramal, kita malas untuk beribadah. Lihat Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau pernah suatu ketika dari dataran tinggi di Madinah, beliau turun di pasar-pasar kampung Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang-orang, kemudian beliau menawarkan, siapa yang mau beli bangkai anak kambing yang cacat ini? Sambil beliau angkat telinganya bangkai kambing anak tadi, ya. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa kami beli makanan tersebut? Untuk apa kami beli apa? Beli kambing tadi. Kambing tadi cacat ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kalau gitu belilah, gratis lah kalau gitu. Apalagi Rasulullah gratis, nggak ada yang mau Rasulullah. Kalaulah dia hidup, apa? Dia nggak ada manfaatnya, nilainya dia rendah. Kenapa? Dia punya cacat di bagian telinganya. Maka apa kata Nabi SAW? Fawallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hada 'alaikum. Demi Allah, jamaah sekalian, dunia ini lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kalian menganggap hina bangkai anak kambing tersebut.
Kita menganggap bangkai anak kambing yang cacat tadi nggak ada nilainya. Hina. Padahal di sisi Allah, dunia itu lebih hina daripada anak kambing tadi. Ini menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana para sahabat Nabi ya dibimbing oleh Nabi SAW agar mereka lebih memprioritaskan kehidupan kampung akhirat. Bukan berarti kemudian urusan dunia kemudian mereka tinggalkan, tidak. Karena ada orang yang salah paham ketika memaknai tentang sikap zuhud. Seolah-olah dunia mereka tinggalkan. Kemudian terus apa? Mereka mengejar kampung akhirat dengan melalaikan kewajibannya memberi nafkah, ya, kewajiban dia untuk mencari rezekinya Allah. Maka ini tentu salah. Orang yang zuhud itu tidak harus dia meninggalkan dunia. Boleh jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang kaya raya. Boleh jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang memiliki banyak harta benda. Lihat bagaimana Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf. Mereka orang-orang kaya dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk urusan dunia hanya sekedar lewat di hati mereka, kemudian mereka apa? Fokus pada urusan akhirat. Sementara kalau orang ya memegang dunia di hatinya, dia taruh dunia itu di hatinya, maka apa yang terjadi? Dunia itu nyetir hatinya, mengendalikan hatinya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis ini jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita, membimbing kepada kita untuk memiliki sifat qanaah. Untuk memiliki sifat senantiasa merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika kita melihat orang yang ada di bawah kita, kita senantiasa bersyukur. Ya. Tapi jangan disalahpahami, kemudian kita tidak mencari rezeki. Kita tidak mencari kehidupan yang layak. Ya. Bukan demikian. Justru harta yang dimiliki seorang mukmin yang saleh, maka itu adalah sebaik-baik harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta seorang muslim bisa bersedekah. Dengan harta dia bisa berinfak fi sabilillah. Dengan harta dia bisa menunaikan umrah barangkali, dia bisa menyempurnakan Islamnya dengan melaksanakan ibadah haji dan seterusnya dari harta yang dia miliki. Tetapi jika hati ini lemah untuk urusan harta, maka belajarlah untuk memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafafa wa qani'a bih. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dengan agama Islam. Orang yang masuk Islam, diberi hidayah Islam, itu orang yang beruntung jemaah sekalian. Kemudian diberi apa? Rezeki yang cukup, tidak berlebih, tapi cukup bagi dirinya. Cukup untuk dia menafkahi keluarganya, cukup untuk dia bisa berinfak, cukup untuk dia memenuhi kebutuhan dia sehari-hari dan membantu orang lain, cukup, tidak berlebih. Tapi diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia membutuhkan, Allah berikan kecukupan. Allah berikan kecukupan. Maka di antara amal-amal soleh yang banyak sekali diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ketika kita membaca doa ketika akan keluar rumah. Setiap kali kita keluar rumah, bukankah kita dibimbing oleh Nabi SAW untuk apa? Membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Maka orang yang membaca ini akan dikatakan kepadanya, engkau telah diberi hidayah oleh Allah. Engkau telah dicukupi oleh Allah. Engkau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupi, jadi merasa cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang berikutnya? Wa qani'a bih, dan dia merasa cukup qanaah dengan rezeki yang Allah berikan. Ini adalah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia diberi nikmat Islam, diberi nikmat rezeki yang cukup, dan diberi hati yang qanaah, senantiasa merasa kaya. Karena sesungguhnya kekayaan itu bukan masalah harta, kekayaan bukan masalah perhiasan-perhiasan dunia yang melimpah, bukan. Tapi kekayaan itu ghinan nafs,
yaitu kayanya hati kita. Apalah manfaat harta yang melimpah, tetapi hati ini senantiasa fakir, senantiasa selalu kurang dan kurang. Allah berikan dia nikmat yang berupa lembah emas harta, dia minta lembah emas yang berikutnya. Ditambah lagi, minta lagi berikutnya. Itu sifatnya manusia untuk urusan harta aja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Lau kana li bani Adam wadiyani min malin labtagha salisan wala yamlu wala yam'u jawfa ibni Adam illa turab." Seandainya anak Adam itu diberi lembah emas, dia minta lembah emas yang berikutnya terus, ya, nggak pernah puas. Sampai kemudian dia meninggal disumpal dengan tanah, hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang lahat, selesai dia urusan. Maka dengan bimbingan Nabi SAW di hadis ini, ya, kita hendaknya menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berurusan dengan kampung akhirat, maka himmah kita, semangat kita harus tinggi. Ya. Kekurangan-kekurangan yang ada pada kita dalam urusan amal-amal soleh, maka harus kita kejar. Ya. Jangan kemudian kita merasa, cukuplah, seperti ini saja saya. Tidak. Cari yang lebih unggul dari urusan akhirat, kemudian kita termotivasi dengan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, faida sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Untuk urusan akhirat, maka minta yang speknya tinggi. Mohon sama Allah. Kalau engkau mohon surga, mohonlah pada Allah surga firdaus. Itu surga paling utama, jemaah. Surga yang ada di tengah-tengahnya surga yang paling puncak, yaitu surga firdaus. Artinya apa? Untuk urusan akhirat, maka punyalah semangat giroh yang tinggi untuk mengejarnya. Tapi untuk urusan dunia, lihat orang di bawah kita. Agar kita tidak kemerungsung untuk urusan dunia. Agar kita tidak merasa nikmat-nikmat Allah yang selama ini datang pada kita, itu senantiasa kurang. Sehingga kemudian kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Bagaimana wasilahnya? Lihat orang yang tidak seberuntung kita di bawah kita. Untuk urusan dunia, jangan untuk urusan akhirat. Kalau untuk urusan akhirat, Nabi membimbing kita, lihat orang yang di atas kita. Mungkin kita punya makanan, ada orang lain yang tidak memiliki makanan di hari itu. Kita bisa memiliki pakaian, mungkin ada orang yang tidak memiliki pakaian yang lengkap. Kita bisa tidur di rumah kita, di ranjang yang empuk kita. Ada orang yang tidur di emperan-emperan toko, tidak memiliki tempat naungan dan seterusnya. Maka ini menuntun kita untuk kita lebih layak lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kunci kebahagiaan yang Nabi ajarkan kepada kita, yaitu apa? Mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan masalah nominal, bukan masalah banyaknya taraf kehidupan kita, tetapi sekecil apapun yang datang pada kita, syukuri. Caranya bagaimana? Lihat orang yang lebih di bawah kita untuk urusan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat berupa hati yang senantiasa qanaah, hati yang senantiasa merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari 4 hal. Yang 4 hal ini tentu adalah hal yang tercela, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari 4 hal tersebut. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tasba' wa min du'a'i la yusma'. Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari hal-hal yang membuat kehidupan kita menjadi gelisah, membuat kehidupan kita menjadi tidak tenang. Yaitu beliau mengajarkan kepada kita, hadis ini dalam Sahih Muslim,
di hadis nomor 2722. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ilmu tidak bermanfaat ini rentetannya apa? Efeknya apa? Nabi berlindung wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Efek dari ilmu yang tidak bermanfaat itu membawa pelakunya memiliki hati yang tidak khusyuk. Kemudian apa efek berikutnya? Wa min nafsi la tasba', dari jiwa yang tidak pernah merasa puas untuk urusan dunia. Selalu merasa kurang, selalu fakir, selalu nuntut untuk urusan dunia yang lebih. Tidak ada sikap qanaah pada dirinya. Tidak ada sifat merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Nabi berlindung dari apa? Wa min du'ai la yusma', dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini menjadi penyempurna dari rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam meniti kehidupan ini Allah bimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Yang jumlah hamba-hamba yang bersyukur ini sangat sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji di pada malam hari ini. Tafadhol, saya kembalikan kepada Mas Bayu. Jazakallah khairan Ustaz Abu Hasan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada pertanyaan maupun kami atau apabila menghendaki langsung, monggo tunjuk raise hand. Kami mulai. Ini ada unek-unek Ustaz. Syukur itu mudah diucapkan, tapi susah untuk diimplementasikan, istilahnya seperti itu Ustaz. Nah, amalan-amalan apa yang amalan kecil apapun yang membuat kita itu bisa banyak-banyak bersyukur itu Ustaz. Ya, betul. Kata syukur adalah sebuah kata yang sangat sederhana, ya. Cuma terdiri dari 3 huruf, shin, kaf, ro, tapi ternyata implementasinya bisa berpanjang-panjang kalimat. Intinya ketika kita memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, secara sederhana, maka senantiasa langsung sandarkan nikmat yang kita terima itu kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita akan lebih condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang kita terima itu senantiasa kemudian kita pandang pada orang yang memberi, ya, misal kita diberi sesuatu oleh seseorang, kemudian kita memandangnya pada sosok orang yang memberinya, maka nikmat ini akan sulit untuk terwujud seketika. Dan ini perlu latihan, ya, perlu dilatih. Karena boleh jadi dia di awal-awal dia belum bisa mengimplementasikan rasa syukur itu secara total. Tetapi seiring waktu, seiring ilmu yang kita peroleh dan pembiasaan dalam beramal soleh, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Jadi kalau ada mendapatkan nikmat sekecil apapun, maka langsung ucapkan alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Tapi bukan berarti menafikan orang yang memberikan nikmat, ya, bukan. Jadi kita tidak menafikan orang yang memberikan nikmat. Yang memberikan nikmat itu, ya, yang ketika memberikan kepada kita sesuatu itu adalah perantara dari Allah Subhanahu wa taala untuk sampainya nikmat itu kepada kita. Ya, misal kita diberi sesuatu, ya, bingkisan misalnya, itu kan nikmat dari Allah. Jangan pandang besar kecilnya bingkisannya, jangan lihat pandang misalnya kado atau sesuatu yang diberikan kepada kita, tapi lihat di balik itu ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kita. Lewat siapa? Perantara si fulan tadi. Maka kalau ini bisa kita terapkan dalam amal-amal yang lain, maka insya Allah kita akan mudah untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya. Akan otomatis langsung keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu otomatis ya Mas. Dan itu perlu dilatih. Pembiasaan. Kalau tidak terbiasa mengucapkan Alhamdulillah itu berat bagi seseorang. Karena apa? Alasannya nggak terbiasa menyandarkan
sesuatu itu kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka cara paling simpel adalah apa? Lihat itu semua datang dari Allah, yang memberikan itu adalah perantara, wasilah. Bukan berarti kemudian kita menyepelekan mereka, tidak. Tapi kembalikan dahulu pada Allah Subhanahu wa taala. Misal kalau misalnya kita diberi sesuatu oleh orang, maka ucapkanlah alhamdulillah, jazakallah khair, kemudian dalam bahasa kita mungkin terima kasih, matur nuwun, dan seterusnya. Itu adalah bentuk kita mengimplementasikan bagaimana rasa syukur kita kepada Allah tanpa kemudian mengurangi ya penghormatan kita kepada orang yang memberikan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Syukur atau mungkin boleh untuk hal di luar bab ini, Ustaz? Silakan, jika bisa saya jawab, maka insya Allah saya jawab. Silakan di luar tema juga boleh, asalkan bisa saya jawab, saya jawab insya Allah. Monggo Bapak Ibu, atau ada yang bab kemarin, bab sebelumnya mungkin masih belum ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kami sampaikan, bisa disampaikan lagi. Iya, monggo silakan. Mana ini? Kalau mungkin ada pertanyaan lagi, mohon maaf Ustaz. Di chat belum ada? Barangkali nggak ada. Mungkin sambil menunggu lain. Nah. Ya. Yang bab Kitabul Jami ini ada berapa bab, Ustaz? Ada 6 bab insya Allah. 6 bab. Ada 6 bab ya, masing-masing bab ada beberapa hadis yang dibahas di sub-subnya. Yang insya Allah kita akan bahas satu persatu. Kalau misalnya ada berdekatan temanya, mungkin bisa kita jadikan satu. Ya, tapi kalau terpisah ya kita bahas kesempatan tersendiri. Ya. Yang sebelumnya kita kembali yang bab terdahulu, yaitu bab tentang hak sesama Muslim. Sesama Muslim ya. Yeah. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan perkara yang hadis sebelumnya, dipersilakan, barangkali masih ada ya, ini ada yang belum. Ada pertanyaan ini, Ustaz. Yeah. Silakan. Hukum sholat berjamaah di masjid pada saat kondisi sekarang ini sudah melandai. Saya dengar juga di MUI itu sudah membolehkan jamaah merapat seperti itu. Mungkin dari bagaimana pendapatnya? Iya. Alhamdulillah dengan kondisi seperti sekarang ya, Allah memberikan pada kita kemudahan untuk kembali melangkahkan kaki di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ini adalah kesempatan waktu yang sangat bagus untuk kita ya, kita kembali ya meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian masjid itu yang masih menjalankan prokes yang sebagaimana dahulu, yaitu dengan menjaga jarak. Ada yang sudah rapat, ada yang masih jaga jarak. Tadi subuh saya di Taman Dika masih pakai jarak,
Di Taman Dika tadi saya masih pakai jarak, tapi di tempat lain sudah mulai merapatkan shaf. Maka dikembalikan kepada kondisi masing-masing tempat. Karena masing-masing tempat mungkin punya pertimbangan sendiri. Ya, DKM-nya, ya, takmirnya mungkin punya pertimbangan sendiri. Maka ya ini gunakan kesempatan kita untuk kembali meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan kajian-kajian sudah mulai masuk masjid, kajian-kajian sudah mulai offline sebagiannya, maka ini manfaatkan ya, Mas. Dan insya Allah ya ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pertanyaannya bagaimana, ya sebagaimana kondisi masing-masing daerah, ya, karena ini dikembalikan kepada situasi dan kondisi yang tidak sama masing-masing tempat. Maka kalau di tempat itu sudah mulai diadakan sholat berjamaah, maka mari kita ramaikan kembali rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang masih was-was, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, yang kekhawatiran itu bukan hanya semata-mata karena dugaan, tapi semata-mata dengan keyakinan yang dia peroleh, maka ada sebagian yang masih belum berani untuk melangkahkan ke masjid, ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ada uzur bagi yang bersangkutan. Tapi secara umum kondisi kita sudah melandai. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk yang masih belum melangkahkan ke masjid, hadir di majelis ilmu dan seterusnya, maka silakan untuk hadir. Insya Allah ini adalah waktu yang baik untuk kita. Tetapi tetap harus menjaga prokes, ya, karena kekhawatiran datangnya liburan di akhir tahun, dikhawatirkan nanti muncul gelombang ketiga. Kita khawatirkan nanti sebagaimana gelombang kedua kemarin yang subhanallah jemaah sekalian sangat terasa bagi kita, ya. Ya sekedar tambahan informasi saja ini bagi kita semua. Di periode awal dahulu, di awal-awal pandemi kan angka-angka kematian, angka-angka orang yang sakit dan seterusnya itu kan kita lihat di data baik di televisi, di media sosial, itu kan hanya sekedar angka seperti itu. Karena apa? Tidak menyentuh orang-orang di sekitar kita. Tidak menyentuh tetangga kita, keluarga dekat kita, ya. Tapi coba bandingkan dengan periode Juni-Juli kemarin. Ya, subhanallah, ya, angka itu naik drastis dan angka itu di dalamnya ada keluarga kita. Ada teman-teman dekat kita. Ada tetangga kanan kiri depan belakang kita. Ya, seolah-olah nyata di hadapan kita. Sementara dahulu di awal-awal orang masih belum percaya, wah ini mungkin konspirasi. Ini hanya permainan barat dan seterusnya. Coba di periode kemarin, hampir setiap hari kita dengar pemberitahuan, informasi dari masjid-masjid setempat kita, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di HP kita senantiasa setiap hari berbunyi, kalau enggak innalillahi ya syafaqallah, syafahullah. Begitu terus setiap hari kan. Hampir 2 bulan kita merasakan hal seperti itu. Maka jangan sampai euforia, kebahagiaan kita sudah melandainya kondisi pandemi ini, ya jangan kemudian membuat kita lengah. Ya. Maka himbauan dari MUI untuk kembali merapatkan shaf, meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka kita apresiasi. Maka mari kita manfaatkan hal tersebut. Ya mudah-mudahan doa-doa kita ya untuk kebaikan umat ini, kebaikan bangsa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz Baik. Ini ada pertanyaan yang mungkin dari ini tidak bisa disebutkan namanya. Ya, silakan. Seorang bapak itu tidak sholat. Nah, hukumnya yang diketahui itu sudah dinyatakan keluar dari Islam, ini bapak ini sebenarnya Muslim gitu. Nah, ini pertanyaannya bagaimana hukumnya? Apakah
beliau itu bisa menjadi wali nikah untuk putrinya. Nah, ya. Perkara meninggalkan sholat termasuk perkara dosa besar. Di sana para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang apakah orang yang meninggalkan sholat itu kufur, ataukah dia pelaku dosa besar. Sementara Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, apapun sebabnya, maka dia kufur. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang hal tersebut. Tapi sebagian ulama menyebutkan dia hanya pelaku dosa besar, tetapi dia diancam dengan ancaman yang keras nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan sebagai seorang anak adalah tidak langsung menghukumi secara personal, tetapi sampaikan bayan, sampaikan keterangan, ajak untuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Ajak untuk sholat. Gitu. Jangan ditanyakan hukumnya, apa hukum tidak sholat. Nanti ajak sholat, karena ini kewajiban seorang anak pada orang tua. Ya, tidak ada kebahagiaan yang lebih kebahagiaan ketika seorang anak bisa mengajak kebaikan dari orang tuanya. Orang tuanya tidak sholat, ajak orang tuanya untuk sholat. Upayakan dengan tenaga maksimal kita, upaya maksimal kita untuk beliau agar bisa kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat. Entah mungkin dibelikan buku untuk dibacakan, atau dibelikan mungkin sarung, pakaian, itu semua, sehingga beliaunya merasa senang untuk melaksanakan sholat. Ajak dengan mau'idhah hasanah, ajak dengan hikmah, ajak dengan nasihat-nasihat yang baik, yang lembut, ajak dengan kalimat-kalimat yang bijak, yang hikmah, untuk kemudian beliau kembali ya melaksanakan sholat. Jangan buru-buru langsung ya dihukumi langsung gitu, jangan. Pernah ada seorang bertanya kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya Syekh, apa hukumnya orang yang tidak sholat? Apa yang harus kita lakukan? Maka kata beliau rahimahullah, beliau mengatakan, engkau pegang tangannya, engkau gandeng, ajak dia sholat. Jadi beliau tidak langsung menghukumi gitu, karena boleh jadi ada orang ya tidak sholat itu ada syubhat, ada syubhat dalam hatinya. Ya mungkin menganggap sholat itu tidak manfaat, mungkin sholat itu dia menganggapnya bukan hal yang wajib. Banyak jamaah sekalian. Ya, jadi harus ditakyin dulu, harus diperjelas dulu, harus diklarifikasi dulu. Dia nggak sholat, bapak itu nggak sholat, kenapa? Kalau hanya karena malas, maka ini beda lagi dengan orang yang menyengaja meninggalkan sholat, atau dia menyengaja mengkufuri kewajiban sholat, itu berbeda. Tapi tentu setelah ditegakkan hujah. Ya, ini kembali kepada penegakan hujah, penyampaian berbagai macam argumentasi pada yang bersangkutan sampai mentok, sudah maksimal, baru kemudian kita bisa mengambil sikap. Ya, jadi tugas kita apa? Ajak bapak, ya, ajak beliaunya untuk kembali melaksanakan sholat. Kalau ternyata sudah sampai maksimal usaha yang kita lakukan, maka berdasarkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan jumhur para sahabat Nabi SAW, maka mereka, para sahabat, tidaklah memandang satu dosa yang jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir, kecuali dia meninggalkan sholat. Lalu kaitannya apa dengan menjadi wali? Maka orang yang ya tidak melaksanakan sholat dengan berbagai macam alasan yang secara tegas dia menyatakan, saya nggak sholat nggak wajib, berarti dia sudah dihukumi kafir, yang kufur, keluar dari Islam, maka dia tidak boleh menjadi wali. Lalu kalau kita ingin menikah nanti, maka sampaikan kepada pihak ulil amri, yaitu dalam hal ini KUA, yang dia menyebutkan alasan-alasan bahwasanya orang tua saya sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya menjadi wali nikah karena beliaunya meninggalkan sholat dan seterusnya. Itu kalau memang sudah terjadi kondisinya memang beliaunya meninggalkan sholat secara nyata dan benar-benar menentang wajibnya sholat. Tapi kalau hanya karena beliau malas, kadang sholat, kadang banyak tidak sholatnya, ya. Terus kemudian menganggap sholat itu bukan satu hal yang dilaksanakan seorang muslim, hanya cuma kadang-kadang, maka ini masih bisa dianggap sebagai pelaku dosa besar, tidak sampai kufur, ya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Demikian Allahu a'lam bishawab yang bisa saya jawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini ada Ya. satu, Ya. mudah-mudahan menjadi ini ke penanya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya merayakan ulang tahun? Ini di luar tema juga, Ustaz. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahun siapa nih, Ustaz? Mungkin putrinya, Ustaz. Oh, putrinya. Insyaallah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Semoga putrinya menjadi putri yang salehah. Kalau putranya menjadi putra yang saleh, yang bermanfaat untuk orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, dan bermanfaat untuk umat, agama, dan bangsa ini. Ya, terkait dengan perayaan ulang tahun, maka ini tentu tidak disyariatkan dalam agama kita. Bersyukur itu tidak harus momennya pas di hari ulang tahun. Barangkali ada orang yang beranggapan ketika dia mengulang tahun nih anaknya, atau ulang tahun pernikahannya, atau ulang tahun istrinya atau suaminya, maka dia menganggap saya sedang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur ini saya wujudkan dengan bagi-bagi hadiah, bagi-bagi kue, makanan, dan seterusnya. Nah, ini adalah alasan yang menjadi legitimasi orang melakukan perayaan ulang tahun. Sementara hukum asalnya tidak ada. Ya. Jadi kalau kita mau bersyukur, ya kapan saja kita mau bersyukur, ya Mas. Tidak harus nunggu kemudian tahun berikutnya, di tahun yang sama, di tanggal yang sama, di tahun yang lain. Begitu seterusnya. Padahal hakikat dari kita bertambah usia kita, hakikatnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita bertambah umur kita, hakikatnya kita sedang berkurang umur kita itu. Karena kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dia merayakannya dengan ulang tahun. Atau sekarang dengan bahasanya barakallahu fi umrik. Pengganti dari happy birthday itu diganti barakallahu fi umrik dan seterusnya. Intinya bodoh, intinya selamat ulang tahun. Cuma bahasanya pakai bahasa gitu. Sama lah jemaah. Coba yang mengucapkan itu dalam rangka apa coba? Dalam rangka yang bersangkutan sedang mengulang tahun ini hari kelahirannya, sama seperti itu. Ya. Jadi nasihat saya tidak usah dilakukan. Kalau misalnya si ibu ini memperlakukan putrinya, ya beri dia hadiah, beri dia sesuatu, ya tidak harus di tanggal-tanggal ulang tahun dia, bertepatan dengan tanggal dia lahir di tahun yang lalu, misalnya di 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Biasakan anak kita tidak mengenal hal seperti itu. Saya punya anak itu, teman-temannya ngadakan ulang tahun, rapatnya, saudara-saudaranya ngadakan ulang tahun. Tapi saya nggak pernah ulang tahun anak saya. Saya biarkan dia. Kalau dia diundang, kadang dia datang, kadang enggak. Kalau ada waktu, kalau enggak ya sudah. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini dia tidak pernah minta kepada saya, ayahnya, untuk kemudian di ulang tahun itu tidak pernah minta. Padahal dia sering lihat teman-temannya, dia sering lihat saudara-saudaranya seperti itu. Tapi tidak pernah minta. Karena memang tidak saya biasakan. Jadi sejak dia lahir sampai umur setahun, 2 tahun, dan seterusnya, tidak pernah saya biasakan seperti itu. Sehingga dia tidak mengenal yang namanya happy birthday, dan seterusnya nggak kenal dia. Nah, dia tahunya hanya dari temannya, dari saudaranya, kerabatnya, begitu aja. Nah, ini kan pembiasaan ya Mas. Nah, kalau kita orang tua selalu membiasakan setiap tahun anak kita ulang tahun nih, ya dia akan nuntut. Ketika tahun ini dia diulang tahun, tahun depan enggak, dia menanyakan kenapa saya enggak. Gitu. Ketika ada saudara yang diulang tahun ini dia enggak dirayakan, dia bertanya kenapa saya dirayakan, dia dirayakan saya enggak, begitu seterusnya. Maka orang tua harus bijak dalam masalah ini. Menyenangkan anak, membahagiakan anak, ya tidak harus dengan cara-cara yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar anak kita bahagia. Banyak cara bisa kita lakukan agar anak kita senang. Banyak caranya. Orang tua insya Allah akan lebih kreatif untuk masalah ini. Tapi tidak kemudian terus melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasakan mereka dirayakan ulang tahunnya dan seterusnya.
itu tentu bukan hal yang baik, bukan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Demikian Allah a'lam. Jazakallah Ustaz. Terus Nah, menyambung Ustaz, ya. apabila kita ada anak kita itu dapat undangan dari temennya gitu, itu sebaiknya bagaimana Ustaz? Sebaiknya ya datanglah sebelum atau setelah acara. Itu saja. Kalau dia mau berbagi dengan temannya yang undang tadi, ya kasihlah sesuatu. Ya, orang tuanya bungkuskan gitu, kasih dia, kemudian berikan, biar dia memberikan sesuatu tersebut lewat tangannya sendiri pada temannya. Tapi kalau bisa jangan di hari itu. Karena supaya apa? Supaya tidak ada kesan kita meng-ACC acara tadi. Tidak ada kesan kita ridho dengan acara tadi. Ya, kita kasih dia, kita hantar dia, ya mungkin selepas acara itu atau sebelum acara itu, kemudian kita berikan dia untuk berbagi dengan yang mengundang tadi, karena Nabi SAW mengajarkan kita untuk saling berbagi hadiah, kan? Ya, tahadu tahabbu, saling berilah kalian hadiah, maka kalian akan saling mencinta. Jadi momennya itu bukan momen untuk orang tahunnya, tidak. Karena momennya apa? Ya ngasih hadiah gitu aja. Sehingga akan memupuk pada anak kita itu dengan perbuatan yang tidak disyaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir di saat itu, kita juga mengajari anak kita untuk dandan dan seterusnya, anak kita ajari untuk terbiasa dengan hal itu gitu. Sekali mungkin tidak apa-apa, besok lagi gitu lagi terus jangan rekam dalam memorinya. Oh, teman-temanku ya adakan gitu. Kok saya kok nggak diadakan, minta sama ayahnya nanti, yang repot orang tuanya nanti. Ya, jadi kalau misalnya diundang ya jangan dihindari lah. Ya. Kalau nasihat saya, datanglah sebelum atau setelah acara, kasih dia bingkisan ya, sesuatu lah apa gitu, berikan pada temannya, ya ini hadiah dari saya sebagai bentuk ya macam-macam lah, namanya masih anak-anak ya. Sehingga momen itu, momen ulang tahun hari hanya pas jamnya itu dia tidak melihat kondisi seperti itu. Ya, sehingga tidak tertanam dalam memorinya ada satu hal ya, yang tidak Allah ridhoi, yang tidak menjadi syarat Islam, kemudian menjadi kebiasaan di teman-temannya. Itu. Allah a'lam. Nah, ada satu lagi pertanyaan ini mungkin yang terakhir. Iya, mungkin terakhir. Ya. Menyambung tasyakuran, Ustaz. Ini ya, gimana hukumnya tasyakuran tentang khitanan, Ustaz? Ini, apakah ada tuntunannya? Ya. Di dalam masyarakat, di dalam fikih Syafi'iyah itu walimah itu banyak. Ya, walimah itu banyak. Selain walimatul urus, maka acara-acara yang sifatnya makan-makan itu namanya walimah. Ada walimatul khitan, walimatul safar, banyak itu. Ya. Maka insya Allah ya tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Asal tidak menjadi satu hal yang diwajibkan sehingga memberi beban kepada sahibul baitnya, orang tuanya. Ya. Kalau dia berkeluasan rezeki, berkelapangan rezeki, dia bersyukur karena anaknya telah dikhitan sehingga masuk masa balik, ya lebih suci dalam bersucinya dia, kemudian dia bersyukur pada Allah karena anaknya diberi kesehatan. Ya apa? Silakan berbagi. Yang diundang, ya monggo, kalau ada kesempatan untuk hadir, maka silakan hadir. Sebagaimana yang kita bahas pada hadis yang pertama dahulu, bahwasanya yang jika diundang harus hadir adalah ketika walimatul urus. Yang selebihnya adalah mustahab, sunnah. Kalau kita mau datang hadir, maka monggo silahkan. Jika tidak hadir, ya sampaikan uzur, alasan pada sahibul bait. Ya, tapi kalau untuk menjaga ukhuwah, menjaga serawungan dengan tetangga, serawungan dengan teman dan seterusnya, maka monggo dihadiri. Ya, untuk menjaga hubungan di antara kita. Ya, selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya, selama tidak mengandung kemungkaran, maka monggo dipersilahkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Cukup. Demikian kajian malam hari ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kami mohon untuk Ustadz Abu Hasan untuk menutup dengan doa. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang kedua yang membimbing kita untuk lebih banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang qanaah, yang tidak kemudian merasa rakus untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat, maka bersemangatlah dalam meraih kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada yang kurang karena khilafan saya dan kekurangan ilmu yang ada pada diri saya. Saya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada benarnya datang dari Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga majlis ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang nafi', menjadi berkah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.